Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Berikut akan kami contohkan bacaan pada surat Al-Fatihah disertai dengan beberapa hal-hal penting yang harus kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita perhatikan pada isti'adzah, yaitu pada lafaz atau pada kata a'udzu. Di sana ada perbedaan antara hamzah dan ain. Maka kita harus jelaskan perbedaan di kedua huruf tersebut. Huruf hamzah diucapkan dari huruf ataupun dari tenggorokan bagian bawah. Adapun untuk huruf ain kita ucapkan dari tenggorokan bagian tengah, sehingga pengucapan kedua huruf tersebut terdengar berbeda. Contoh a'u, a'udzu, a'u, a'u. Yang selanjutnya masih pada lafaz atau isti'adzah, bisa kita perhatikan pula pada huruf shin di sana. Minasyaitoni, minasyaitoni. Huruf shin punya sifat khusus, yaitu sifat tafasyi, yang maknanya adalah adanya udara yang melebur dalam mulut kita ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Sehingga kita harus sempurnakan sifat tafasyi yang dimiliki oleh huruf shin tersebut. Kita lanjut pada basmalah. Yang pertama kita bisa perhatikan pada huruf ra di sana. Pada Bismillahirrahmanirrahim, huruf ra di sana ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ra dibaca dengan tebal karena dia fathah. Yang kedua, kita berikan tekanan atau nabar karena dia bertasydid. Dan yang ketiga, kita berikan sifat takrir atau pengulangan ataupun getaran dari huruf ra tersebut. Contoh, ar-ra, ar-ra, ar-ra. Kita berikan ketiga hal tersebut dengan sempurna. Masih pada basmalah, ya, kita ketemu sama huruf sin dan ha, yang dimana huruf sin dan ha ini ketika dia sukun akan mengalir suara maupun udaranya, sehingga kita harus menyempurnakan pembacaan sifat dari kedua huruf tersebut. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin, kita perhatikan huruf ain di sana, ya. Huruf ain jangan sampai diucapkan dari hidung, karena kesalahan yang sudah maklum di antara orang Indonesia adalah mengucapkan huruf ain ini dari rongga hidung. Yang tepat adalah huruf ain ini diucapkan dari tenggorokan bagian tengah. Contoh, rabbil alamin, rabbil alamin, seperti itu. Selanjutnya pada Ar-Rahmanir Rahim, sama pada basmalah tadi, ya. Kita perhatikan pada huruf ra ditebalkan, diberikan nabar, tekanan, juga diberikan apa? Sifat takrir, getaran atau pengulangan pada huruf ra. Dan juga perhatikan di sana pada huruf ha, sempurnakan aliran suara dan juga udara yang keluar dari huruf tersebut. Selanjutnya pada Maliki yaumiddin, hal yang harus kita perhatikan pada kata yaumi adalah jangan sampai kita menekan huruf waw sukunnya. Namun cukup kita baca dengan lembut dan mengalir. Jadi bukan yaumi, yaumi, tapi maliki yaumi, yaumi. Selanjutnya, pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hal pertama yang harus kita ketahui adalah huruf ya yang bertasydid kita baca dengan nabar atau tekanan. Contoh, iyyaka, iyyaka. Jadi bukan iyyaka, bukan iyyaka, iyyaka, tapi iyyaka, iyyaka.
Dan juga kita akan bertemu dengan huruf ain yang sukun di sana, maka kita sempurnakan cara bacanya yaitu dengan adanya suara yang dialirkan sedikit. Contoh na'budu, na'budu, na'budu. Ini untuk ayat tersebut. Yang selanjutnya pada ayat ihdinas shiratal mustaqim, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah untuk menebalkan huruf shad. Contoh ihdinas si ya. Jadi bukan ihdinas si, bukan sin tapi shad. Ihdinas si kita tebalkan ucapan dari huruf shad tersebut. Begitu pula pada huruf ta, ihdinas sirata, kita baca dengan tebal pula pada huruf ta tersebut. Yang selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ kita perhatikan ada huruf hamzah dan huruf ain pada an'amta 'alaihim. Maka jangan sampai tertukar mengucapkan kedua huruf tersebut. Kita ucapkan dengan jelas baik yang hamzah maupun yang ainnya. Yang selanjutnya pada ghairil maghdubi 'alaihim, huruf ghain yang sukun kita baca dengan suara yang ditebalkan dan juga mengalir. Contoh ghairil maghdubi Jadi bukan maghdubi tapi al maghdubi, kita baca dengan tebal dan mengalir. Selanjutnya pada kata yang terakhir yaitu waladdallin, pertama kita sempurnakan sifat istitalah yang dimiliki oleh huruf dhad. Apa itu sifat istitalah? Yaitu adanya suara yang memanjang dari huruf dhad ini khususnya ketika dia bertasydid atau sukun. Contoh wadamdo, ada suara yang dipanjangkan. Jadi bukan waladdo tapi walamdo seperti itu. Dan jangan lupa huruf dotnya dibaca dengan 6 harokat. Lalu ketika masuk ke huruf lam yang ada di akhir kita beri tekanan karena dia bertasydid. Kami contohkan waladdallin. Baik, mungkin itu hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam bacaan surat Al-Fatihah. Silakan disimak dan dipahami dan juga bisa dilatih dan nanti bisa dipraktekkan bersama pengampu halakohnya masing-masing. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.